Ya Tuhan, terima kasih atas semua hikmah yang Engkau berikan. Aku baru saja melewati peristiwa yang luar biasa. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Suamiku bekerja sebagai mandor bangunan di luar kota. Karena tuntutan pekerjaannya itu, suamiku hanya bisa pulang ke rumah 2 bulan sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ya. Kalian mana? Bentar ya. Ale. Sayang. Hey. Ale. Ya, ya. Tas dulu. Saling dulu sama Ayah. Tapi itu bukan masalah bagiku. Karena aku percaya dengan kesetiaan suamiku. Apalagi dia selalu membawa kebahagiaan ketika pulang ke rumah. Dengan membawakanku oleh-oleh ataupun mainan untuk anak semata wayangku. Namun akhir-akhir ini ada yang aneh dengan suamiku. Dia sering pulang dalam keadaan sakit. Badannya pun juga semakin kurus. Aku semakin khawatir dengan kondisi kesehatannya. Namun setiap kutanya, dia selalu mengelak untuk menjelaskan penyakitnya itu. Hingga pada suatu hari, dia menceritakan sebuah kenyataan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Mas kenapa sih? Udah dari 3 bulan kemarin loh mas batuk-batuk terus, nggak sembuh-sembuh. Padahal kita udah ke dokter juga. Mas sebenarnya sakit apa? Dek, sebenarnya sudah lama aku yang ngasih tahu kamu tentang penyakitku ini. Tapi aku takut kamu marah. Maksud mas? Maksud mas apa sih tadi? Aku nggak ngerti mas. Dan mas sekarang harus jujur sama aku. Kalau aku istri mas. Oke, sekarang aku bakal jujur sama kamu. Sebenarnya penyakitku ini akibat dari dosa-dosa aku ke kamu. Dosa-dosa apa sih mas? Kalau mas makin nggak ngerti deh. Jadi, selama beberapa tahun belakangan ini, selama aku jauh dari kamu, aku selingkuh di belakang. Ya, mas pasti bohong kan sama aku. Ya, nggak mungkin. Mas
seperti tersambar petir di siang bolong mendengar pengakuan suamiku itu. Ternyata selama beberapa tahun belakangan ini suamiku menjalin hubungan dengan seorang PSK yang sering mangkal di tempat karaoke. Sampai beberapa bulan lalu, si wanita itu tiba-tiba menghilang. Setelah diselidiki oleh suamiku, wanita tersebut ternyata dipecat dari tempat kerjanya karena terjangkit HIV positif. Mengetahui kabar tersebut, suamiku pun ketakutan. Dia lalu memeriksakan kondisinya, dan ternyata ia positif mengidap HIV positif. Saat aku tahu hasil VCT dari dokter kalau aku terjangkit, rasanya aku ingin mati. Tapi aku ingat kamu dan anak kita. Bisa jadi kalian berdua tertular penyakitku ini. Aku minta sama kamu mau ikut tes VCT untuk mengetahui kesehatan kamu dan anak kita. Oke. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya kemari atas saran suami saya. Jadi suami saya positif mengidap HIV/AIDS, sehingga suami saya menyarankan saya untuk mengikuti tes VCT. Itu ya Bu ya. Sejauh ini apa yang Ibu ketahui tentang HIV/AIDS? Terus terang Pak, saya memang belum begitu mengerti HIV/AIDS. Jadi sebenarnya penyakit apa itu Pak? Gini Bu ya, jadi HIV itu merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang. Setiap orang yang terserang virus HIV, maka lama-lama kekebalan tubuhnya akan habis sehingga mudah terkena infeksi. Lalu bagaimana ya Pak cara penularannya? Perlu Ibu ketahui ya, pada prinsipnya itu ada 3 cara bagaimana HIV itu lazim menular pada seseorang. Yang pertama paling mudah adalah berhubungan seks dengan orang lain tanpa pengaman atau tanpa kondom, maka itu akan memudahkan menularkan pada orang lain. Kemudian yang kedua ya, ini pada orang-orang yang memakai jarum suntik bersamaan. Nah, karena adanya kontak darah ya.
Kemudian yang ketiga, manakala ibu dengan HIV positif kemudian hamil, ya, maka resiko menularkan pada bayinya itu sangat besar. Bagaimana ya saya tahu kalau saya tertular virus HIV itu? Ya, setiap orang yang ingin tahu status HIV-nya atau dirinya terkena HIV apa tidak harus melalui VCT. Nah, dalam VCT itu nanti adalah ibu harus menjalani tes darah untuk tahu ibu tertular HIV apa tidak, ya. Dan perlu ibu ketahui bahwa tes ini sifatnya adalah rahasia, ya. Yang tahu antara saya dan ibu dan juga mungkin orang-orang yang perlu ibu untuk diberitahu. Kapan terakhir kali ibu berhubungan seks dengan suami yang tidak memakai kondom? Mungkin kira-kira 4-5 bulan yang lalu, Pak. Kalau memang ibu ternyata 3 bulan terakhir itu hubungan seks, ya, dan itu ketularan, ya, maka itu hasilnya nanti tidak valid, karena hasilnya valid adalah untuk yang 3 bulan ke sana. Apakah ibu siap? Kenyataan bahwa aku ternyata juga mengidap HIV positif membuat aku bingung, sedih, marah, dan putus asa. Ketika itu, indahnya dunia seakan berakhir bagiku. Aku merasa menjadi orang yang terhina, nista. Tapi aku tidak bisa lagi menyalahkan suamiku, karena kami sama-sama korban dari penyakit ini. Hingga akhirnya aku tersadar ketika melihat anakku. Aku sadar, aku harus melakukan satu hal. Aku harus sehat demi anakku. Bagaimana hasilnya? Ibu sudah siap untuk menerima hasil apapun? Siap ya? Oke, kita buka hasilnya. Ibu, saya sebagai konselor dengan berat hati harus menyampaikan bahwa hasil itu adalah positif HIV. Maksud positif? Artinya bahwa di dalam darah ibu itu sudah terinfeksi oleh virus HIV. Apakah masih bisa diobati? Atau apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya. Sekarang itu obatnya sudah ada, ya. Sekalipun tidak bisa menghilangkan virus, tapi itu sangat bagus untuk bisa mengendalikan virus yang ada di dalam darah ibu, ya. Tapi nanti ibu masih butuh pemeriksaan untuk memastikan ibu untuk segera minum obat atau tidak, yaitu nanti pemeriksaan dari dalam tubuh yang sering disebut sebagai pemeriksaan CD4, ya. Ibu dan juga bapak, ya, panjenengan berdua tidak perlu berkecil hati karena orang-orang yang seperti ibu dan juga bapak itu banyak, ya. Dan juga orang-orang yang seperti itu setiap bulannya ada perkumpulan atau pertemuan yang biasa disebut sebagai pertemuan KDS, kelompok dukungan sebaya, gitu ya Bu ya. Juga ya. 6 bulan telah berlalu setelah aku divonis HIV positif. Kini aku harus bangkit karena aku harus hidup demi anakku dan demi suamiku. KDS adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh teman-teman ODHA dan juga bukan ODHA.
untuk mendukung dan berbagi informasi kepada teman-teman sebaya lain yang baru saja mengetahui status HIV-nya. Di KDS ini, aku merasa mempunyai teman yang mengerti akan kondisiku, dan kami pun saling menguatkan.